Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih oleh karena pagi ini boleh melanjutkan sesi kami dan mohon hikmat dan akal budi dari surga agar kami benar-benar mendapatkan pengertian dan pemahaman dan juga kebijaksanaan untuk kami dapat terapkan dalam perjalanan hidup kami sementara kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Selamat pagi teman-teman sahabat doa. Minta izin untuk share screen kembali. Oke. Ini judul kita adalah Resilience, Integrity, Developed and Tested. Ketahanan, bagaimana integritas kita dibentuk dan diuji. Saya mengambil ayat di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Bunyinya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bicara masalah resilience, maka topik ini sebenarnya merupakan topik yang trending ya selama pandemik. Sebenarnya sebelum masa pandemik, topik ini juga jadi bahan yang cukup menarik untuk teman-teman yang di HRD yang bicara soal bagaimana mempertahankan sebuah perusahaan untuk tetap eksis, tetap hidup, bertahan dalam masa krisis. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin selama pandemik tutup, ya. Mungkin bukan cuma perusahaan-perusahaan besar, bisnis-bisnis mulai dari kelas-kelas menengah ke bawah juga struggle untuk bertahan. Jadi topik ini cukup ramai dibahas dan dibicarakan. Dan jika kita bicara soal individu dan ketahanan seseorang dalam menghadapinya, maka ini juga adalah topik yang penting, apalagi kalau ini dibahas dalam konteks ketahanan seseorang untuk mempertahankan imannya. Ya, ada banyak ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan kehidupan kita, dan itu banyak aspek, mulai dari ujian fisik, ujian mental, ya, hubungan sosial. Ada banyak cara di mana Tuhan mengizinkan hal itu terjadi yang sebenarnya untuk membentuk kepribadian Anda, apakah Anda bertahan atau putus asa dan semangat. Ada ayat yang Anda bisa meditasikan nanti di Roma pasal 5 ayat 3-5. Tapi kita lanjut dulu bicara soal resilience, karena kata ini mungkin Anda tidak temukan di Alkitab, tapi lebih ke perseverance. Ya, perbedaannya, resilience itu adalah trait atau karakter, something that you may not or may not have, tapi orang bisa membentuknya sepanjang waktu dengan konsisten, upaya yang konsisten, tidak berhenti untuk membentuknya, karena ini dibutuhkan setiap saat. Sementara perseverance itu ada tindakan sesuatu yang Anda lakukan untuk mencapai sebuah tujuan, dan ini memerlukan dedikasi dan upaya yang keras juga. Kedua hal ini sebenarnya berjalan bersamaan, karena satu adalah karakteristik dari kepribadian orang tersebut
dan satu adalah upaya dan effort orang tersebut untuk mempertahankan trait-nya, karakternya. Jadi kedua hal ini sangat-sangat dibutuhkan dalam kepribadian seseorang. Nah, resilience ini adalah kemampuan untuk mengatasi dan pulih dari sebuah keterpurukan. Orang yang tetap tenang dalam menghadapi bencana atau masalah memiliki resilience. Nah, orang dengan ketahanan psikologis mampu menggunakan keterampilan dan kekuatannya untuk menjawab tantangan hidup yang dapat mencakup hal-hal terkait seperti hal-hal berikut, poin-poin. Ini di sebuah website verywellmind.com. Ini adalah items yang banyak kali menjadi ujian bagi seseorang untuk bisa bertahan. Ya, Anda dan saya mungkin pernah merasakan kehilangan seseorang yang dikasihi selama pandemi. Saya ada beberapa keluarga, ada saudara, ada bahkan sahabat, ya. Kemudian divorce, perceraian. Ada banyak orang karena kondisi dan masalah tertentu jadi broke up, ya. Kemudian financial issues, ya, masalah keuangan. Orang sudah tidak bisa lagi bertahan hidup karena udah tidak bekerja, sudah di PHK, ya, kemudian sakit, illness, jobless, kehilangan pekerjaan, medical emergencies, ya, masalah-masalah medis, masalah darurat, sakit kritis dan lain sebagainya. Kemudian natural disaster, kita banyak mendengar di beberapa belahan dunia ini bencana-bencana alam yang terjadi. Jadi gantinya jatuh dalam keputusasaan atau mungkin menyembunyikan diri, ya, mengisolasi diri dari masalah dengan menggunakan strategi. Orang-orang yang punya ketahanan itu bisa menghadapi kesulitan tersebut secara langsung, tidak berhenti dan malah melanjutkannya. Jadi kalau Anda perhatikan proses resilience itu, Anda bisa lihat bagannya, ya. Anda bisa lihat ini banyak yang mungkin kalau lihat bagan dengan menghadapinya secara realita mungkin tidak terfikir, tapi proses ini secara natural Anda akan alami karena benar-benar membutuhkan kewaspadaan yang tinggi, ya, seperti yang ayat tadi, berjaga-jaga, sadar dan berjaga. Sadar itu adalah self awareness. Anda mengobservasi situasi dan lingkungan, baru kemudian berjaga-jaga, preparedness, mempersiapkan diri secara fisik, mental, spiritual, dan sosial agar Anda bisa tahu mengantisipasi apa yang mau dilakukan selanjutnya. Kalau Anda baca ayat meditasi yang saya berikan di awal, Roma pasal 5 ayat 3-5, maka Anda akan lihat proses ini sudah ada sejak dulu. Tuhan sudah paparkan lebih dulu. Ya, sebelum semua buku-buku tentang motivasi keluar saat ini yang jadi trending topik, best sellers dan lain sebagainya, Tuhan itu sudah taruh ini di Roma pasal 5 ayat 3-5. Kalau Anda lihat dan baca apa yang Rasul Paulus ungkapkan. Kita bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Lalu saat Anda tekun dan konsisten bertahan, ini menimbulkan tahan uji. Jadi udah tested lah, proof tested bahwa Anda bisa bertahan. Tahan uji ini menimbulkan apa? Pengharapan, hope, bahwa masih ada kesempatan di kemudian hari Anda untuk melanjutkan perjalanan hidup Anda. Dan harapan itu tidak mengecewakan. Kita punya alasan tersendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan, beda dengan konsep-konsep duniawi. Oleh karena apa? Allah telah curahkan dalam hati kita oleh siapa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Waktu Yesus naik, dia tinggalkan juga Roh Kudus kepada kita. Itu berarti saat Anda
memperoleh karunia Roh Kudus dalam hati Anda, sekarang giliran pilihan Anda untuk memilih mau bertahan atau tidak. Saya mendapatkan satu postingan pagi ini berkaitan dengan kebahagiaan. It's your decision. Kebahagiaan itu adalah pilihan, bukan hasil. Ya, tidak ada yang bisa membuat Anda berhasil sampai Anda memilih untuk bahagia. Tidak seorang pun yang akan membuat Anda bahagia sampai Anda memutuskan untuk bahagia. Jadi kebahagiaan Anda itu tidak akan datang kepada Anda, dan itu hanya akan datang dari dalam diri Anda. Bisa Anda bayangkan nih, bahwa tiap orang sebenarnya punya peranan penting dalam menentukan hasil akhir dari responnya. Jadi kalau saya merespon memilih untuk ya udahlah Tuhan, udah menyerah, saya udah nggak sanggup ini, udah di luar batas kemampuan saya. Saya berpikir begitu, di luar batas kemampuan saya. Sehingga untuk mendapatkan harapan lagi sudah tidak, karena kita udah blok. Ya, mindset kita udah menutup jalan keluar yang mungkin Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Kita salah memutuskan sehingga kita tidak mencapainya. Saudara-saudara, ayat yang saya pilih tadi pagi itu seharusnya membuat kita jadi self-aware bahwa sebenarnya kita ini di situasi dan lingkungan yang tidak secure di sekeliling kita. Kenapa? Dia ada di mana-mana. Ya, dia mencoba untuk membuktikan bahwa you cannot make it. Anda akan berhasil, tidak akan berhasil menghadapi rumah tangga bahagia, tidak akan berhasil secara ekonomi, tidak akan berhasil untuk tetap setia, ya. Tetapi Anda juga yang harus membuktikan bahwa dia salah. Jadi jangan mindsetnya itu jangan berpikir bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu untuk Anda. Anda yang harus berpikir bahwa dia sudah melakukannya itu dan memberikannya itu dalam diri Anda. Dan setan dan dunia luar harus melihat bukti nyata itu lewat respon Anda setelah Anda meyakini bahwa Anda sudah memiliki Allah sebagai sumber penolong Anda. Jadi Anda sekarang yang harus membuktikan bahwa dia salah. Dia tidak membuat saya gagal. Dia tidak akan berhasil membuat saya murung. Dia tidak akan berhasil membuat saya bersedih berkepanjangan. Dia tidak akan berhasil membuat saya kecewa. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saya harus buktikan ketahanan saya. Saya harus buktikan bahwa saya akan tetap bertumbuh. Itu harusnya adalah komitmen. Dan itu juga yang akan menunjukkan integritas Anda saat Anda sedang diuji. Saya tutup ini dengan lagu. Ya, ini cukup sederhana lagunya, tapi teksnya meskipun simple, mungkin bisa memberikan inspirasi kepada Anda. Bagaimana Anda bisa bertahan sampai pada kesudahan. Kita dengarkan ya.
Eh, Mudah-mudahan dengan pemikiran seperti ini, Anda dan saya bisa bertahan sampai pada kesudahan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran pagi ini. Semoga kami memiliki respon yang bijaksana untuk meyakini bahwa sebenarnya Tuhan sudah menyanggupkan kami untuk bertahan apabila kami respon sesuai dengan rencana Tuhan. Karena seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kami tanggung karena kekuatan yang Tuhan Yesus berikan di dalam diri kami. Berkati semua yang hadir dalam setiap aktivitas panjang hari ini, kami percaya bahwa apapun ujian yang Tuhan izinkan terjadi, itu adalah proses untuk menolong kami bertahan sampai pada kesudahan. Ampuni kami di segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.